Shalom. Ya, saya pertama-tama turut penanggungan atas dipanggil pulang Mama, Ibunda, Ibu Nani Purnama pada hari Minggu tanggal 8 Mei. Beliau saya sudah kenal sangat lama, sudah cukup lama saudara-saudara. Bahkan sebelum pandemi, saya bersama dengan keluarga dari Jatinegara, ya, mertua saya Ibu Yongeng itu suka mengadakan ibadah di rumah, ya. Dan beliau hadir, bahkan beberapa kali memberikan kesaksian atau memberikan sharing. Nah, hari ini beliau sudah tidak bersama dengan kita, tapi kita percaya bahwa beliau sudah bersama dengan Tuhan. Karena orang yang percaya Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Ya. Percayakah engkau? Itu dikatakan oleh Yesus kepada Marta. Marta berkata, "Percaya, sebab dia adalah kebangkitan dan hidup." Dan itu dia buktikan dengan membangkitkan Lazarus dari kematian. Sudah 4 hari, Lazarus adik dari Marta mati, sudah berbau busuk. Tetapi karena dia kebangkitan dan hidup, Lazarus bangkit dan hidup. Ya. Itu menunjukkan, ya, profetik bahwa dia pun sanggup membangkitkan kita yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan dan hidup kekal bersama dengan dia. Nah, saudara-saudara sekalian, sebelum kita memberangkatkan ke tempat peristirahatan yang terakhir di Tengjo, Tengjo itu daerah Bogor, saudara, izinkan saya membacakan 2 ayat dari Pengkhotbah 7 ayat 1 dan 2. Pengkhotbah 7 ayat 1 dan 2 di bawah judul hikmat yang benar. Nah, saudara, kita butuh hikmat yang benar untuk mengkup atau mengatasi setiap persoalan hidup, terutama persoalan kematian. Kematian itu masalah terbesar manusia. Ya, ketika jatuh dalam dosa, masalah terbesar itu kematian. Sebab upah dosa itu maut, kematian kekal. Kita bersyukur karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau Yesus nggak datang ke bumi ini, mati di kayu salib, menebus dosa kita semua nggak ada peluang untuk bisa hidup kekal. Tapi oleh karena kematiannya, kita diberikan kesempatan untuk bisa hidup kekal, asal percaya kepadanya. Makanya pastikan saudara, sebelum menghembuskan nafas terakhir, saudara itu percaya Yesus. Nah, ternyata saudara, ini hikmat yang benar. Pernah disinggung oleh Salomo secara tersirat. Ya, dikatakan begini, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Orang yang hidup hendaknya, harusnya, sebaiknya memperhatikannya. Memperhatikan apa? Yang tadi kita sudah baca kalimat-kalimat sebelumnya. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Ini seperti puisi, ya. Nama yang harum lebih baik daripada minyak mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Minyak yang harum atau minyak wangi pada zaman itu, bahkan sekarang pun itu ada yang mahal. Kalau zaman itu dibuat sebagai investasi, sebagai kekayaan. Waktu zaman Yesus ada seorang wanita yang memecahkan buli-buli. Satu buli-buli itu
Ya, berisi minyak Narwasti harganya 1 tahun kerja, upah kerja. Jadi mahal sebagai investasi. Ternyata harta kekayaan minyak itu kalah sama nama baik atau nama yang harum. Ini sesuai dengan Amsal Salomo, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Jadi saudara sekalian, kekayaan memang kita butuhkan. Setiap kita butuh uang. Ya. Tapi uang tidak dibawa mati. Kalau nggak ada uang, kita memang setengah mati. Ya. Orang yang nggak punya banyak uang akan kesulitan hidup. Tetapi orang yang banyak duit kesulitan untuk mati. Kenapa? Dia nggak mau mati sebisa mungkin. Dia hidup selama-lamanya. Padahal manusia nggak bisa hidup selama-lamanya di bumi ini. Di bumi ini kita sementara hanya menumpang. Jadi kalau orang banyak duit, kalau dia senang, dia nyaman, dia nggak mau mati. Jadi sulit mati saudara sekalian. Tetapi orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan, kematian itu adalah jembatan emas untuk menuju kehidupan kekekalan. Makanya kenapa hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran? Karena saudara, kalau kita mati, itu kesempatan kita untuk hidup kekal. Karena hidup di bumi ini sementara. Rumah kita yang sesungguhnya itu bukan di bumi ini, tetapi di surga. Makanya Yesus berjanji ketika dia naik ke surga, ya, dia berkata, di rumah Bapakku sebelumnya banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Aku pergi ke situ, ke rumah Bapa, untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu di Yohanes 14 ayat 1 dan seterusnya. Jadi saudara sekalian, rumah kita yang sesungguhnya itu di kekekalan, di rumah Bapa. Makanya kalau kita tidak merindukan rumah Bapa, kita ibarat anak, bukan hanya anak yang kurang ajar, anak durhaka. Jadi kita harus merindukan surga. Orang yang merindukan surga, merindukan rumah Bapa, dia akan mengadakan persiapan untuk apa? Hidup kekal di sana. Makanya kita harus punya nama baik, nama harum. Nama baik atau nama harum itu bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk berkenan. Ya, jadi kalau kita orang percaya harus berbuat baik, menjadi terang, menjadi garam. Itu menjadi nama baik. Ya. Itu penting saudara sekalian. Jadi kalau harimau mati meninggalkan belang, manusia mati menimbulkan atau meninggalkan nama. Pastikan kita punya nama baik, nama harum. Jangan ketika kita disebut namanya sih baik, karena setiap orang tua akan kasih nama yang baik, tetapi kehidupannya nggak baik. Baru-baru ini ada kelompok orang yang namanya sama, itu protes kepada Dukcapil, ya, kependudukan dan catatan sipil. Nama kami itu Daniel. Orang Kristen tahu Daniel itu nama yang baik. Kalau dengar nama Daniel, kita ingat buat singa. Seorang yang saleh, seorang yang benar, seorang yang berhikmat, Daniel. Ternyata Daniel yang diprotes itu, yang tolong diganti dengan nama lain, itu namanya buruk. Mereka itu adalah pelaku penipuan investasi bodong, sehingga diprotes, namanya buruk. Sedangkan nama Daniel, nama Alkitab, nama baik. Kami protes, ganti nama itu, karena namanya nggak sesuai dengan tingkah lakunya. Nah, orang yang seperti ini, dia pun namanya baik, Daniel lah, Paulus lah, Petrus lah, Matius lah. Tapi kalau meninggalkan nama buruk, kelakuan buruk, jangan berharap bisa tinggal di rumah Bapa di surga. Makanya pastikan orang yang hidup itu memperhatikan hikmat yang benar ini.
Makanya kalau orang Kristen masih jahat, suka bohong, korupsi, tipu sana, tipu sini, selingkuh, gak setia sama istrinya, jangan berharap untuk bisa tinggal di kekekalan. Orang Kristen harus punya standar lebih baik daripada orang kebanyakan. Kalau soal standar umum aja dia nggak bisa capai, jangan berharap bisa sempurna, bisa dewasa seperti Kristus. Nggak mungkin. Makanya hikmat Salomo orang yang paling berhikmat itu diakui. Ya, dia menulis 3.000 Amsal, 3.000 kata-kata yang berhikmat. 3.000 itu banyak saudara. Jadi hikmatnya jangan diragukan. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Banyak orang lebih sukanya ke rumah pesta. Di sana bisa ajet-ajet aja. Kalau di rumah duka yang kita lihat, yang kita perhatikan, keluarga pasti berduka cita. Kita hanya bisa berduka cita dengan orang yang berduka cita. Kalau di rumah pesta, di rumah ada pesta ulang tahun, pesta pernikahan, pesta apapun perayaan, ya, yang ada sukacita. Bersukacita dengan orang bersukacita. Orang pada umumnya sukanya atau lebih memilih bersukacita dengan orang yang bersukacita. Ya, kalau boleh memilih, dia akan memilih ke rumah pesta di mana ada sukacita. Dia bisa bersukacita bersama dengan orang yang bersukacita. Tapi kalau rumah duka cita, nggak mungkin dia ketawa-tawa bersukacita di tengah-tengah duka cita. Tetapi di sini dikatakan pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Kenapa? Dijawab, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Jadi di rumah duka ini kita bisa belajar, bisa memperhatikan bahwa suatu kali kelak kita akan seperti yang ada di depan kita. Tanpa kecuali, ya, semua orang bisa meninggal, bisa mati kapanpun. Jangan selalu pikir yang mati itu yang di rumah sakit, itu yang sakit-sakitan. Jangan salah. Syarat mati nggak harus sakit. Orang sehat pun bisa mati, saudara. Yang sakit itu udah tua apa? Udah bau tanah, bau minyak tanah. Jangan salah. Anak muda juga bisa mati, karena syarat mati nggak harus tua, nggak harus sakit. Kita bisa meninggal kapanpun. Makanya di rumah duka kita diingatkan satu kali kelak kita yang akan terbaring, saya yang akan terbaring di tempat itu. Nah, sebelum kita meninggal menutup mata, kita harus mengadakan persiapan pulang berkemas-kemas ke rumah Bapa di surga. Kalau kita pergi ke satu tempat, kita nggak terlalu jauh. Ya, saya kesini, ya persiapan saya saya pastikan HP saya cukup, karena firman Tuhan ada di HP, ya Alkitab ada di HP. Bawa charger, ya bawa pakai jas atau minum, ya, itu persiapan. Tapi kalau saudara pergi lebih jauh lagi, misalnya ke luar negeri, persiapannya lebih lama lagi. Ya, saya pernah ke Korea, ya, seminggu lebih begitu. Ya, itu sekretaris di kantor, bukan sekretaris saya tapi sekretaris bos yang dia ngatur perjalanan dinasnya. Dia bilang, tolong siapin baju dingin. Loh, saya bilang kenapa? Itu musim dingin karena November. Untung saya bawa, kalau enggak saya menggigil. Begitu. Siapin buat yang di bibir itu, oles-oles. Terus disiapin lagi, dibilang, bawa ini, bawa itu. Wih, makanya karena masih lama, saya beli baju dingin yang tebal. Ya. Padahal saya pakai sekali, sejak itu saya nggak pakai lagi. Bahkan saya lupa saya taruh di mana. Ya. Saya nggak mungkin pinjam atau nyari di sana. Ya, persiapan. Itu baru ke Korea yang 7-8 jam. Ya. Ini ke rumah Bapa yang kekal. Persiapannya itu sepanjang hidup kita, seumur hidup kita. Kita harus mempersiapkan diri untuk tinggal di sana. Persiapannya adalah ketika kita hidup di bumi ini yang sementara, dengan hidup takut akan Dia. Kalau kita sudah mengadakan persiapan, kita akan seperti Paulus. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sebab bagi dia, ketika dia mati, dia akan menempati rumah Bapa di surga, di kekekalan. Karena disitulah sesungguhnya rumah abadi kita. Mari kita berkemas-kemas untuk bisa tinggal di kekekalan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.